Halo Geografela, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan bincang-bincang bersama dengan topik yang menarik untuk meningkatkan motivasi menjadi berprestasi. Di sini kita akan sharing dengan sosok mahasiswa berprestasi bersama pembicara keren kita yaitu Kak Nana. Halo Kak Nana, ini boleh langsung perkenalan Mbak? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Najwa, biasa dipanggil Nana. Dan aku jurusan Geografi Lingkungan angkatan 2020 asalnya dari Bogor. Salam kenal Geografela. Oke Kak Nana, gimana nih hari ini kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Dan pasti senang banget nih bisa share sama teman-teman Geografela hari ini. Oke, belakangan ini Kak Nana lagi sibuk apa nih? Sebagai mahasiswa semester 6, pastinya kita disibukkan udah mulai nih menyusun persiapan untuk skripsi ya. Jadi menyusun proposal dan aku lagi kuliah blog juga. Jadi pastinya selain akademik, aku sendiri juga masih ada satu organisasi kebetulan dan ada beberapa proyek penelitian aja sih. Oke, eh, kalau kita langsung aja ke pertanyaannya aja nih ya. Menurut Kak Nana, mahasiswa berprestasi itu apa sih? Menurut aku mahasiswa berprestasi itu pastinya adalah mahasiswa yang memiliki prestasi tertinggi dari bidang akademik maupun non-akademik dan juga laku baik ya, dan pastinya juga harus memang memiliki standar-standar tertentu yang sudah ditentukan gitu. Jadi harus punya etika yang baik juga dan punya kontribusi untuk lingkungan. Oke, kalau motivasinya Kak Nana sendiri buat jadi mapres nih apa ini? Nah, sebenarnya motivasi sendiri, aku merasa karena jadi mahasiswa itu adalah suatu privilege ya, yang nggak semua orang nih bisa jadi mahasiswa kan. Jadi aku ingin memaksimalkan potensi, juga ingin lebih mengasah kemampuan dan mengukur diri nih, kira-kira aku udah di tahap mana nih untuk bersaing sama orang-orang keren lainnya. Dan juga ingin lebih berkontribusi juga dengan lingkungan sekitar dan teman-teman juga. Dan pastinya juga untuk bisa mengenal orang-orang yang super keren lah di UGM ini sendiri gitu. Oke, eh, jadi kalau semisal kita mau jadi mahasiswa berprestasi nih, itu kan pasti ada yang namanya tahapan Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Kalau dari Kak Nana, cari informasinya di mana sih? Sebenarnya untuk informasi banyak banget ya, kalian bisa searching langsung di Google, kayak pemilihan mahasiswa berprestasi, itu pasti udah lengkap banget, ada buku panduannya, dan di UGM sendiri juga kalian bisa langsung follow nih, yang namanya Instagramnya Komapres UGM, yang emang itu memberikan informasi-informasi mengenai Pilmapres di UGM. Ditambah lagi juga mungkin kalau punya kenalan-kenalan cutting nih, yang emang Mapres sebelumnya, itu juga bisa jadi salah satu networking kayak gitu. Oke, kalau dalam jadi mahasiswa berprestasi nih, sebenarnya tuh bisa daftar pribadi atau mandiri atau harus direkomendasikan oleh fakultas sih, Kak? Bisa dua-duanya, jadi bisa pribadi, tapi kalaupun emang nanti kalian gak daftar pribadi, tapi kalau kalian dinilai sama fakultas punya potensi, itu bisa direkomendasikan oleh fakultas ya. Tapi kalau aku sendiri kemarin itu aku daftar pribadi kayak gitu. Oke, selama jadi mapres nih, pengalaman apa aja sih yang udah Kak Nana dapetin? Mungkin bisa deh diceritain dari awal kendala-kendala waktu pendaftaran gitu, pasti banyak kan? Iya, oke, untuk pengalamannya pastinya banyak banget ya. Kita yang tadi aku mention, kita pasti bakal banyak nih ketemu sama orang-orang yang emang punya prestasi-prestasi luar biasa juga, khususnya di UGM ya. Karena yang daftar juga pasti memang sudah punya kapabilitas di bidang itu. Dan selain kita bisa kenal sama orang-orang baru, kita juga bisa lebih kenal sama dosen, karena pastinya kita juga banyak berinteraksi sama dosen juga untuk diskusi ataupun konsultasi karya tulis ilmiah ya. Nanti kita juga akan bahas salah satu syaratnya itu ada karya tulis ilmiahnya. Dan untuk kendala pastinya salah satu tantangan itu adalah time management, karena sebagai mahasiswa pasti kita juga tidak memungkiri ya, sebagai mahasiswa GEL itu ada laporan praktikum, ada berbagai kegiatan akademik yang itu juga padat banget. Jadi itu adalah tantangan terbesar juga ya untuk bisa menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik, dan kita juga punya kegiatan lainnya juga yang emang bisa mendukung nanti Pilmapres ini gitu. Oke, kalau saat pendaftarannya nih, Kak Nana sendiri pernah ada kendala-kendala gitu nggak sih? Pasti ya, karena pas daftar sendiri aku juga ada momen
di momen-momen kayak, "Aduh maju nggak ya?" Kayak mau maju, mau mundur gitu loh. Jadi kayak ada sisi kayak aku pernah burn out juga, lagi banyak banget dan hektik banget tugas kuliah, tapi, harus, banyak juga berkas-berkas Pilmapres yang harus aku siapin. Entah itu surat rekomendasi lah, minta tanda tangan dosen, dan lain-lain. Dan itu tuh kayak di satu waktu yang bersamaan gitu. Jadi aku ngerasa cukup, hektik pada saat itu, dan sempet emang ada mau nyerah ya, sempet agak pesimis kayak, "Aduh bisa nggak ya, kekejar nggak ya?" Gitu. Dan di saat aku mau nyerah malah banyak banget, support system teman-teman aku, dosen-dosen aku yang ngedukung aku gitu. Jadi aku bersyukur banget mereka tuh, support aku juga sampai aku bisa ada di titik ini juga karena pasti dukungan dari beliau-beliau dan, orang-orang terdekat aku. Dan akhirnya, aku juga ngerasa bersyukur karena kalau misalnya aku nggak nyoba aja, aku mungkin nggak akan pernah bisa jadi Mapres fakultas because it's my last chance. Aku udah semester akhir yang bisa nyoba ya, karena maksimal tuh semester 6 kalau mau daftar, gitu. Oh gitu. Kak Nana udah nyiapin apa aja sih waktu mau daftar jadi Mapres itu? Ya, jadi untuk administrasi itu kita, minimal harus menyiapkan yang paling utama tuh 3 hal. Yang pertama itu adalah, prestasi atau capaian unggulan, jadi kita harus melampirkan maksimal 10 capaian unggulan. Yang kedua ada karya tulis ilmiah atau, kita sebutnya gagasan tertulis ya atau gagasan kreatif, yang itu tuh semacam karya tulis ilmiah yang emang kita memberikan suatu ide atau solusi yang memang relevan sama bidang studi kita untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang, terkait juga dengan isu Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan yang ketiga itu adalah kemampuan bahasa Inggris atau bisa melampirkan sertifikat kayak TOEFL atau IELTS atau kalau di UGM namanya ASEP yang emang sudah ada minimal skornya gitu. Jadi itu 3 hal utama sih yang harus disiapin. Oke, kalau tadi kan ada banyak tuh ya, ada Ya. sertifikat ini itu gitu kan. Kalau Kak Nana daftarin sertifikat apa aja sih? Nah, kalau aku daftarinnya itu yang, paling banyak emang aku mendaftarkan lomba karya tulis atau paper atau esai ya, karena ada beberapa lomba yang aku ikutin, paper tingkat internasional, terus ada lomba konferensi internasional juga, itu aku masukin juga. Jadi ada berbagai macam, bidang ya, ada penghargaan, kejuaraan, kompetisi, terus bahkan hak cipta dan organisasi juga itu bisa dimasukin gitu. Jadi karena kemarin aku pernah jadi ketua organisasi di organisasiku itu, jadi aku sempat masukin juga kayak surat rekomendasi yang menyatakan kalau aku tuh, memang menjabat sebagai ketua kayak gitu. Terus juga aku melampirkan juga ini sertifikat pengabdian, karena pengabdian juga itu salah satu yang dinilai ya guys. Jadi nggak cuma pinter akademik, tapi kita juga harus punya kontribusi sosial gitu. Jadi itu penting juga kalau punya sertifikat pengabdian sosial dan juga kalau punya sertifikat kewirausahaan juga itu bisa dilampirkan. Tapi kemarin aku nggak lampirin kewirausahaan sih, jadi aku melampirkan yang lainnya gitu. Oke. Ya. Ya, dari Kak Nana ada nggak sih tips dan trik waktu akan mendaftar sebagai mahasiswa berprestasi? Oke. Menurut aku tips yang pertama itu adalah harus, menyiapkan prestasinya dulu ya, minimal 1 tahun, sebelum Mapres ini dibuka. Jadi biasanya Mapres ini misalnya dibuka setahun sekali, tapi, setahun sebelum itu harus, punya prestasi dulu nih gitu, entah itu kejuaraan di bidang kepenulisan atau kejuaraan di bidang apapun gitu. Intinya yang memang bisa dimasukin atau di-input nanti ketika, administrasi ya. Karena menurut aku untuk mengumpulkan prestasi ini yang paling butuh waktu lama. Yang kedua itu adalah persiapan ide untuk menulis gagasan tertulis ya. Jadi kita juga harus buat ide. Dan yang ketiga itu ya itu sih persiapan bahasa Inggris yang tadi aku bilang. Jadi harus kita punya skor tertentu yang emang bisa dicapai gitu untuk daftar ini. Oke. Kak Nana tadi kan ada sempat bahas soal gagasan kreatif ya. Nah, buat gagasan kreatif ini tuh apa aja sih Kak yang perlu disiapin dalam pembuatannya? Pastinya seperti membuat karya tulis ilmiah lainnya, kita harus punya ide dulu. Dan menurut aku untuk langkah pertama itu bisa kita baca referensi dulu nih, kayak baca berbagai studi literatur terkait isu yang mau kita kaji. Dan karena emang harus relevan sama keilmuan kita, yaitu di geografi, jadi kita harus baca nih isu-isu geografi itu apa aja, permasalahannya itu apa aja yang memang bisa diselesaikan dengan keilmuan kita gitu.
Dan mungkin FYI juga kemarin tuh aku bahas tentang aplikasi digital namanya Edi App gitu yang memang tujuannya itu untuk mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia, dan studi kasusnya waktu itu di Kota Pariaman ya, di Padang. Jadi menurut aku sih salah satu tips juga adalah kalau bisa buat sesuatu yang memang digitalisasi ya. Jadi memang bisa diakses secara digital karena kita di era digitalisasi juga. Dan yang kedua, kalau bisa emang yang harus relevan sama keilmuan kita, kayak gitu. Kalau Kak Nana ini kan kayaknya udah tahu soal Mapres nih dari SMA ya. Nah, berarti sejak kapan sih kalau Kak Nana sendiri ngumpulin prestasi buat jadi Mapres? Iya benar, jadi aku emang udah tahu Mapresnya emang dari SMA ya, karena emang waktu itu cutting aku itu adalah salah satu Mapres di UGM juga. Jadi aku kayak terinspirasi nih sama kakak ini, dan akhirnya kepoin tentang Mapres itu apa, persyaratannya apa. Dan akhirnya aku mulai menyiapkan prestasi itu di semester 3. Jadi pas aku tahun kedua, baru aku mulai aktif ikut lomba-lomba sampai semester 5. Jadi kurang lebih ya hampir 1 tahun ya, hampir 1,5 tahun lah gitu aku mempersiapkan lomba-lomba itu, sampai akhirnya bisa terkumpul prestasi-prestasi yang menurut aku punya skor yang tinggi gitu. Karena kita juga bermain strategi biasanya, karena di Mapres tuh ada skor-skor yang misalnya kalau kelompok internasional gitu itu skornya beda sama kelompok tapi lombanya nasional kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku pinter-pinter juga kita memilih prestasi yang variatif, terus juga punya skor yang emang berkontribusi besar gitu nanti sama berkasnya gitu. Jadi bisa nge-boost nilai kita lebih tinggi kayak gitu. Dan selain aku persiapan dari semester 3 juga ini sih aktif-aktif untuk nanya ke temen dan dosen untuk konsultasi gitu. Oke. Kak Nana nih tahu sebenarnya aktif nggak sih di bidang non akademik? Soalnya kan pasti penasaran banget nih teman-teman. Kalau dalam menjadi Mapres tuh harus nggak sih harus aktif di non akademik juga, tahu nggak sih sebenarnya gitu kan? Iya, benar. Jadi itu pertanyaannya menurut aku ini banget ya, sering banget ditanyain, apakah kalau Mapres tuh cuman harus tinggi aja IPK-nya atau cuman jago akademik aja gitu. Jawabannya enggak ya. Jadi Mapres itu salah satu yang ngebedakan Mapres dengan kompetisi lainnya, kita itu penilaiannya komprehensif karena kita tidak hanya dinilai dari bidang akademik yang mungkin dari bidang IPK-nya atau mungkin dari keilmuan kita, tapi kita juga harus punya prestasi atau keunggulan di bidang non-akademik gitu. Misalnya kita ikut tadi pengabdian, kita jadi ketua organisasi, atau misalnya kita punya usaha di bidang kewirausahaan, dan aspek non-akademik lainnya yang memang itu tidak ada di lingkungan akademik atau di kuliah gitu. Jadi itu di luar akademik gitu. Jadi harus seimbang sih intinya antara akademik sama non-akademik. Oke, berarti ada banyak banget juga ya pengalamannya Kak Nana ini. Kalau selama jadi Mapres, ada pengalaman apa aja sih yang wah gitu? Pastinya menurut aku menjadi untuk jadi Mapres itu bisa banyak banget opportunity yang bisa kita dapetin ya. Salah satunya yang pasti bisa kenal orang-orang hebat lainnya yang mungkin Mapres juga nih di berbagai universitas atau fakultas lainnya gitu. Yang pastinya kita bisa sharing juga sama mereka, dan salah satunya juga bisa dapat kesempatan buat sharing-sharing kayak gini nih, salah satu sekarang ya sama Geografela bisa sharing-sharing, itu juga salah satu privilege kalau jadi Mapres nih. Jadi kalian nih yang mau jadi Mapres semangat, karena pasti bakal banyak banget kesempatan di luar sana yang bisa didapatkan gitu sih. Oke, kan karena jadi Mapres nih kan pasti kan banyak yang kayak ikut lomba, organisasi, konferensi, volunteer, dan sebagainya, dan lain-lain gitu kan. Nah, caranya membagi waktu antara perkuliahan sama kegiatan-kegiatan lain itu, karena kan tadi juga Kak Nana udah bahas, oh kuliah di GEL tuh sebenarnya banyak banget kegiatannya gitu. Oke, jadi pastinya tantangan terbesar itu dalam time management ya, dan aku sendiri itu berusaha untuk membuat skala prioritas. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang harus didahulukan dan apa yang emang harus dikesampingkan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu ada yang namanya Eisenhower Matrix, itu juga aku dapat materinya pas PPSMB gitu. Jadi ada urgent dan penting itu harus didahulukan, atau duit, tapi kalau urgent tapi nggak penting itu nggak urgent tapi penting itu berarti schedule, kita buat schedule gitu kapan mau kita kerjakan. Tapi kalau misalnya kayak nggak penting atau tapi bisa nih nanti, itu mungkin bisa delegate kasih ke orang lain.
ada juga nih kegiatan yang udah nggak penting tapi nggak urgent, misalnya kayak, ke kafe, nongkrong-nongkrong kayak gitu-gitu, itu mungkin, do it later gitu, atau itu bisa nanti aja lah, atau bahkan di-delete aja tuh kegiatan kayak gitu. Jadi menurut aku punya kemampuan untuk membedakan mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang, harus di-schedule, mana yang lain-lain, itu penting banget. Dan aku juga biasanya selalu membuat agenda di ini sih, di Google Calendar atau di Notion untuk mengatur semua schedule atau agenda aku, jadi biar nggak bentrok kayak gitu. Oke. Kak Nana tuh suka ikut lomba-lomba apa aja sih? Dan kalau cari info lomba tuh di mana? Oke, aku paling sering sejauh ini ikut lomba karya tulis, paper, atau konferensi sih, karena mungkin, aku juga cukup aktif di beberapa konferensi nasional atau internasional di isu lingkungan. Dan kebetulan kemarin juga aku, baru, lomba KTI sama partnerku juga di Purwokerto. Jadi menurut aku itu salah satu skill yang bisa teman-teman ikutin juga nih, lomba-lomba kayak gitu yang mengasah, kemampuan berpikir kritis, kepenulisan. Jadi bisa kepake nanti kalau emang mau nulis gagasan tertulis untuk Mapres ini gitu. Dan infonya dapat dari mana pastinya, semua bisa kalian, akses di internet ya. Kalian follow aja berbagai Instagram kayak info lomba-lomba kayak gitu yang emang, menyediakan berbagai informasi tentang lomba-lomba terbaru gitu sih. Oke. Eee, Kalau komunitas Mapres di UGM tuh atau namanya Komapres ya? Komapres Iya. UGM. Itu kegiatannya ngapain aja sih? Iya, jadi karena mungkin aku bukan panitia atau orang Komapresnya, tapi yang aku tahu Komapres itu kayak emang komunitas untuk mahasiswa berprestasi, di mana nanti mereka itu menyediakan, berbagai kegiatan untuk, proses pemilihan Mapres ini, yaitu bakal diatur sama Komapres. Dan untuk kegiatannya kurang lebih, akan ada kayak seperti pelatihan, terus ada bimbingan, dan ada mentoring-mentoringnya juga dengan para dosen. Dan mungkin akan ada gathering juga ya, 1 bulan atau beberapa bulan sekali, itu juga akan biasanya dilaksanakan gitu. Oke. Terus dari Kak Nana ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman Geografela yang nantinya ada keinginan buat daftar jadi Mapres? Iya, jadi untuk, dari aku pesannya adalah, jangan pernah takut untuk nyoba. Tadi aku bilang, aku sendiri sempat ada di titik aku, ingin nyerah, nggak daftar. Tapi kalau if we never try, we never know gitu. Jadi coba aja, hasilnya itu nanti gimana, let God do the rest aja. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba, karena yang aku tahu itu orang tuh kadang-kadang lebih menyesal karena hal yang tidak dilakukan Karena daripada tidak mencoba ya? iya, daripada menyesal karena udah nyoba gitu. Jadi lebih baik kita, coba aja walaupun emang nggak ada jaminan kita bakal menang atau bakal, dapat apa yang inginkan ya. Tapi mencoba itu juga, dalam proses mencoba itu menurut aku banyak hal yang bisa dipelajari sih. Jadi kita bisa belajar lebih mengenal diri sendiri, belajar nulis karya tulis yang baik tuh gimana gitu. Jadi just do it dan jangan, menyerah sampai, bener-bener, daftar dan mendapatkannya gitu. Karena selalu ada jalan gitu sih. Jadi semangat buat teman-teman yang mau mempersiapkan Mapres. Semoga, next-nya bisa bawa UGM sampai ke tingkat universitas atau level yang lebih tinggi lah gitu. Wah, Amin. amin. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di situ aja ya Kak Nana. Terima kasih banyak udah Makasih bersedia juga. buat sharing-sharing dan nambah insight baru buat teman-teman Geografela, dan ya, sampai bertemu di sharing time selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.